langsung ikan Ya. meot, ya kan? Jadi Kasih propaganda. iman kita lah yang ini, terus kemudian kembali ke alam. Karena di alam semua ini sudah Tuhan siapkan. Daun-daunan yang cukup kalian dekatkan ke tubuh. Pagi-pagi lepaskan sepatu, jangan di apartemen terus. Jalan, napak, ya, jangan rumput plastik. Rumput beneran yang langsung ke tanah, atau memang tanah sekalian. Pegang, grounding, pegang itu. Untuk ngecas terus. Kita sendiri yang harus mengupayakan itu. Dan jangan jauh-jauh dari matahari. Persoalannya, Matahari nggak ada, Pak. terjadi namanya solar Engineering. solar radiation management. Hmm. Jadi radiasi sinar matahari yang bagus untuk kehidupan kita, yang merupakan sumber untuk membuat protein, juga kesehatan DNA kita, di mana terjadi senyawa kimia, justru itu dirusak. Yang harusnya untuk kesehatan kita dengan apa? Dengan cloud seeding untuk menahan sinar matahari untuk kesehatan kita. Agenda mereka juga. Oh, agenda mereka juga. Ujung-ujungnya apa? Menuju kepada pengurangan, alasannya apa? Emisi karbon. Sementara karbon adalah hal yang terpenting di dalam menyelenggarakan hidup kita, yang membentuk materi-materi pohon, materinya dari karbon, ini tubuh kita juga karbon dan sebagainya. Itu nanti akan diarahkan ke sana. Alasan ini polusi, padahal mereka sendiri yang bikin polusi, mereka ukur sendiri, besok lihat di aplikasi, kalian lihat sini. Mereka yang bikin, mereka yang nakut-nakutin alat-alat mereka. Gitu. Mereka yang melaksanakan hanya karena takut, karena gaji. Tapi ingat, suatu saat dia akan pensiun, diganti sama orang lain. Yang udah pensiun bilang, gua tahu tuh kerjaan gua dulu kayak begitu-begitu. Jadi seringkali orang baru mulai mau terbuka, mau sadar ketika dia sudah tidak mendapatkan keuntungan. Sadarlah dari sekarang. Jangan takut-takutin masyarakat. Saya kasih tips lagi ya. Setiap ada bencana, pra dan pasca, perhatikan siapa-siapa yang bermain di panitia itu. Lembaga-lembaga mana yang bermain. Mereka memainkan peran sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dan semua berperan itu selalu berbasiskan anggaran. Makanya setiap pegawai negeri kinerja berbasis anggaran. Kagak mau kerja kalau belum ada duitnya. Berarti kalau ada isu-isu kayak gini ya ke depannya kayak super flu, mungkin ultra flu atau mungkin mega flu gitu ya, apapun itu. Jadi masyarakat sebaiknya Yang lebih penting pintar. pertama tenang dulu, sadari bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Punya kekuatan yang luar biasa, gak perlu cari pertolongan keluar. Persoalannya selama ini karena jiwa kosong, selalu nyari pertolongan keluar. Nyarinya bukan minta pertolongan kepada Tuhan yang ada dalam dirimu. Malah kau pergi ke RS, rumah setan. Gitu. Ya. Iya, udah ditunggu dengan ular. Iya, logonya ular soalnya. Iya Lah kan, iya, logonya aja makanya ular. sadari. Mungkin ini kayak lucu-lucuan, tapi trust me, ini it's kind of business. Ini hanya berupa bisnis. Bukan sungguh-sungguh health care, tetapi health industry. Ini semua permainan daripada health industry. Siapa yang menanggung nanti? Farmasi. Jadi, kalau mau bisnis saya kasih tahu, main di komputer, main di farmasi. Nah, itu yang nanti akan kaya. Ayo, siapa yang Ya, mau cuan. di sini? Tapi saya Dapat tidak cuan. mau ikut-ikutan di situ karena apa? Itu bisnis berdarah. Silakan saja menikmati. Iya. Akhirnya nanti kena tulah dengan saudara-saudaramu yang menerima itu semua. Ya, kita lihat saja. Waktu itu ada seorang kepala lembaga yang memproklamirkan vaksin. Ternyata dia duluan dipanggil Tuhan. Ya, jenderal. Ya, jenderal. Ya, jenderal. Memang dia bagiannya memimpin itu. Lihat sekarang, iya. Saya kemarin ke Makassar, saya lihat apa?
di Pantai Losari itu ada rumah sakit yang dulunya harus jadi hotel, terus oleh bagian apa tuh Kemenkes daerahnya, wah rumah sakit mewah dengan segala peralatan begini-begini. Jadi orang itu menyerahkan imannya kepada benda-benda duniawi untuk menolong dia. Apa nggak kehilangan iman? Ya, tapi dengan catatan, Wani Piro, bayar dulu. Itulah kenapa mereka ada program BPJS supaya paksa menarik hati untuk supaya datang ke sana. Ini murah, murah, murah. Iya murah karena kau punya harga diri murah. Jadi murah, kelihatannya murah dalam hal ini ya. Tetapi orang yang kayak begitu, apakah dia lebih baik? Nah, perlakuannya pun tidak baik. Hasilnya pun tidak baik. Karena segala sesuatu yang berbicara intervensi kimia, hasilnya tidak baik. Kimia sintetis itu berasal dari minyak, Petroleum. Pepatah berkata, air dengan minyak tidak bisa bersatu. Ketika dia bersatu, maka dia akan menjaring sisa-sisa makanan yang akan menjadi plak di dalam kapiler. Terjadi sumbatan, dibilang kental darahnya, lalu disuruh makan pencair darah sampai Tuhan memanggilmu. Itulah kenapa bisa terjadi pecah pembuluh darah. Karena dikasih minyak. Banyak minyak. Jadi dia melar gitu. Kayak karet gelang. Pernah kan ditaruh di minyak tanah? Aku dulu suka main-main cukup. Wih panjang. Ya? Yeah? Itu prinsipnya. Ini bicara prinsip. Menurut keyakinan saya. Jangan pakai teori-teori ah. Teori-teori juga cuma bicara di buku. Begitu hilang bukunya bingung dia. Mereka bermain setengah matang. Tek begini, tetapi eksekusinya nggak ada. Contoh, tiba-tiba cuplek. Yang dia bisa lakukan apa? Serangan jantung. Tanyain, dari mana sumbernya? Ya jantungnya berhenti, dadakan, kan gitu. Ya gini, padahal apa? Disantet, dia nggak tahu. Gitu. Serangan jantung seperti itu. Dari situ saya tahu, oh mereka memang nggak diajarin itu. Mereka tahunya apa? Ini namanya dengan segala istilah Latin, ya kan? Semua sains itu pakai bahasa Latin lah. Nah, Latin dari mana? Berasal dari Lazio, dari Italia Tengah, yang ada di Roma. Itu. Makanya semua bahasa-bahasa Latin itu untuk menyeragamkan supaya kelihatan keren. Sabar. Bukan itu mereka. Mas ini yang dari tadi nanya. Iya. Sabar. Itu terakhir Pamungkas. Itu terakhir memang. Sabar ya netizen gitu. ya. Sampai lucu-lucuan kita. Ada 2 pertanyaan lagi. Nih ya, Pak. Kemarin kan sempat ada teror yang menimpa beberapa influencer ya kan. Apakah Bapak menerima teror yang sama? Saya? Apakah juga mengalami hal yang sama seperti itu? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong Pak. Kasih tahu dong Pak. Jangan. Hah? Jangan kasih tahu. Kalau saya aja takut, gimana orang yang dengerin? Nah itu loh. Bapak aja takut. Jadi kalau saya takut, bagaimana kalian berani? Jadi ya sudahlah. Ya, what will be, kayak sera-sera, serahkan kepada Tuhan. Sebelum Tuhan memanggil saya, maka saya tidak akan berpulang dari dunia ini. Itu saja. Itulah kenapa saya tangguh banget Bapak. Waktu ini dengan Mary Riana, dan bukan di mana-mana aja. Mau disuruh di mana, saking gemesnya, nih lo lihat nih. Gini. Tapi dipakai ya kan. Nah, balik lagi tuh ke mensreanya Panji yang sekarang lagi happening banget nih, lagi hype banget gitu. Gimana tanggapan Bapak setelah dibuat guyon oleh Panji seperti itu? Senang karena apa? Saya ditaruh di depan. Walaupun kemudian, ya agak-agak gitu kan. Gak apa-apa. Buat saya begini. Sesuatu itu tergantung sudut pandang kita.
Kalau saya anggap ini sebagai berkah. Siapa saya? Digabungkan dengan Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, terus kemudian siapa lagi tuh? Pak Jokowi, terus Ibu, ya kan? Ya, Ibu tahu ya, Bu Mega. Ya. Terus ini, saya bisa dimasukin di situ. Senang saya, ya kan? Senangnya apa? Saya punya saudara-saudara di kampung. Wih, Om ada di situ. Om juga bingung gitu kan. Selevel ya Bang ya? Nah, Selevel gitu. nggak mungkin tanda-tanda gitu. Jadi dari situ saya bersyukur aja. Saya nggak ada rasa tersinggung, nggak. Cuman belakangan ada yang ngasih tahu, lu tau nggak yang gini, sampai lama-lama. Itu tandanya lu disindir gay. Ah, serius? Itu. Saya pengen cari tahu apakah benar ya kalau itu tanda bahwa gay gitu. Ya karena sebenarnya cukup ini saya nggak apa-apa. Tapi yang lama-lama begini loh. Kok ada mimik yang nggak keren, paham ya? Ya, yang lama itu kan. Mau dianggap lucu-lucu aja buat saya. Tapi sekali lagi saya bersyukur kepada Mas Panji dan saya rindu banget pengen ketemu. Ya, supaya saya bisa diskusi untuk menjelaskan dari A sampai Z kenapa saya tidak takut dengan COVID. Karena saya punya dokumennya, karena saya tahu apa yang terjadi. Ya. Kalau kata 19 AI, lihat sekarang semua pakai AI. Ya benar. Semua pakai AI. Tidak ada yang terlewatkan. Bahkan kamera-kamera yang ngambil di mensrea semuanya pakai AI. Gitu. Drone dan sebagainya dikendalikan oleh AI. Jadi COVID itu Certificate of Vaccine Identification digital dikendalikan oleh AI. Itu sih maksudnya. Kenapa ada pandemi COVID? Tujuannya percepatan proses digitalisasi di segala aspek kehidupan. Itu. Makanya saya bilang, ya kok nggak lengkap nih gitu. Sebelum ketemu Bapak, Panji duduk sama saya dulu, level bawah dulu, baru level dewanya ketemu Bapak gitu loh. Yang ecek-ecek aja dulu, saya dulu aja deh, yuk kita duduk bareng. Kalau saya jelasin. lebih nggak suka berteori sebenarnya. Saya lebih suka praktek yuk gitu. Cuman kan dulu kalau ada orang berani, ditangkap. Oh sekarang nggak Pak? Belum. Belum. Belum, tunggu bentar lagi. Bentar lagi. Karena ini udah mulai rame nih, sudah mulai ada tuh. Di mana tuh ya? Di Bandung, dari 10 pasien ada 1 meninggal. Mulai. Tadi saya mau kesini ada yang kirim nih. Saya bilang, ya udah deh. Kalian langsung pergi ke sana, beneran nggak? Duluin. Jadi jangan mereka bermain dengan data orang, terus main ini. Main apa? Klaim. Gitu. Main klaim. Nah, orang yang diklaim, keluarganya dibayar. Ya kan? Ini ya. Ini. Nanti kalau kamu tanya gitu, wow, ini yang disebut operasi intelijen. Pengkondisian untuk apa? Menimbulkan fear. Ya, itu namanya fear engineering. Makanya saya udah paham karena sebelum itu terjadi saya bikin buku tentang fear engineering. Bagaimana ketakutan itu direkayasa melalui proses sosialisasi, visual, gambar, termasuk para pejabatnya. Ikut nakut-nakutin, ikut marah-marahin orang. Dengan artikulasi bahasa dan kata-kata yang dibolak-balik. Berarti kamu tidak bertanggung apa? Kamu tidak punya tanggung jawab, kamu egois, kamu begini. Saya lihat semua. Lihat di semua gubernur-gubernur itu yang beken-beken maupun DKI maupun Jawa Tengah. Ada masyarakat yang dimana. Kamu pakai, saya nggak takut Pak. Berarti gini-gini. Itu yang waktu itu di Jawa Tengah ada, saya lihat. Terus ada yang di DKI juga, ada juga. Gitu. Ada pertanyaan lagi nggak dari TikTok? Ada pertanyaan TikTok. Mas Hendra YouTube apa? Jadi kembali lagi, saya tidak masalah dengan Mas Panji seperti itu. Dan sakit hati? Enggak. Malah ini, apa namanya, dapat berkah. Gitu, suka ditanyain orang. Setiap orang tanyain, saya sakit hati Pak. Nah, yang menjadi persoalan adalah mereka yang 10,6% yang merasa memilih karena dianggap on. Nah, itu yang nggak terima. Iya. Karena mereka merasa mereka yang waras. Betul. Ini sekarang saya tidak bisa melarang
kapasitas melarang atau menyuruh. Betul. Itu hak demokrasi mereka. Nah ini yang perlu diketahui bahwa kalau saya nggak ada masalah. Saya cuma senang apa? Yuk kita diskusi terbuka. Tanya lucu ini, Pak. Hah? Terkait Panji. Ya, enggak, yuk kita diskusi terbuka dengan Mas Panji. Bicara apa aja, saya senang. Kalau saya kurang mampu, saya mendapatkan tambahan wawasan. Supaya suatu saat kalau kita bergabung, kita selamatkan Indonesia. Supaya jangan pernah hilang kedaulatannya. Dan mari sama-sama, jangan menjadi antek-antek asing. Sama-sama dengan saya.